Di alam liar, perburuan bukan soal keberanian, melainkan perhitungan energi. Seekor serigala tidak menyerang setiap mangsa yang terlihat. Ia mengamati jarak, arah angin, kepadatan kelompok herbivora, serta kondisi individu yang terpisah dari kawanan. Keputusan mengejar muncul setelah peluang keberhasilan melewati ambang tertentu. Tubuh serigala dirancang untuk efisiensi jarak jauh. Ototnya tidak dibangun untuk ledakan kecepatan ekstrim seperti cheetah, tetapi untuk mempertahankan ritme lari stabil dalam waktu lama. Paru-paru besar dan sistem kardiovaskular yang kuat memungkinkan distribusi oksigen yang konsisten selama pengejaran bertahap. Dalam kawanan, pengejaran jarang berlangsung lurus. Beberapa individu menekan mangsa dari belakang, sementara yang lain bergerak memotong jalur. Formasi ini memaksa mangsa mengubah arah dan menguras stamina lebih cepat. Serigala memanfaatkan kelelahan, bukan kekuatan frontal. Gigitan diarahkan pada titik yang meminimalkan risiko cedera balik. Cedera serius bagi satu anggota dapat menurunkan efektivitas seluruh kelompok. Karena itu, perburuan bukan tindakan impulsif. Ia adalah investasi energi kolektif yang dipertimbangkan secara konservatif. Serigala bukan pemburu yang selalu berhasil. Tingkat keberhasilan perburuan di alam sering berada di bawah 50%. Namun, strategi berbasis seleksi mangsa dan koordinasi kelompok meningkatkan peluang dalam jangka panjang. Keunggulan awal serigala tidak terletak pada kekuatan tunggal, tetapi pada kemampuan membaca probabilitas sebelum bertindak. Kekuatan serigala tidak berdiri pada individu, melainkan pada unit sosial yang stabil. Kawanan umumnya terdiri dari pasangan reproduktif dan keturunannya dari beberapa musim berbeda. Struktur ini membentuk keluarga multigenerasi dengan distribusi peran yang jelas. Hierarki tidak dibangun melalui kekerasan terus-menerus. Ia dipertahankan melalui sinyal postur, kontak visual, dan kontrol akses terhadap sumber daya. Ketegangan diselesaikan melalui komunikasi nonverbal sebelum meningkat menjadi konflik fisik. Stabilitas internal mengurangi risiko cedera yang dapat melemahkan kelompok. Anak-anak belajar melalui observasi dan partisipasi bertahap. Individu muda mengikuti perburuan tanpa langsung berada di posisi risiko tertinggi. Transfer pengalaman berlangsung secara implisit. Pola gerak, jarak aman, dan respons terhadap mangsa dipelajari dalam konteks nyata. Komunikasi vokal berfungsi menjaga kohesi jarak jauh. Lolongan bukan sekedar ekspresi, melainkan penanda posisi teritorial dan koordinasi lokasi antar anggota yang terpisah. Frekuensi dan modulasi suara membantu identifikasi individu, sekaligus memperingatkan kawanan lain agar tidak memasuki wilayah. Struktur ini memungkinkan pembagian beban energi. Induk menjaga anak saat yang lain berburu. Individu dewasa bergantian memimpin pergerakan. Ketika satu anggota terluka atau menua, dinamika peran menyesuaikan. Serigala soliter memiliki peluang bertahan lebih rendah dibanding yang berada dalam kelompok stabil. Organisasi sosial bertindak sebagai sistem operasional yang meningkatkan efisiensi perburuan, perlindungan anak, dan pertahanan wilayah. Dalam konteks ini, kekuatan serigala adalah fungsi kolektif. Tanpa struktur kelompok yang utuh, kemampuan biologis individu tidak cukup untuk mempertahankan posisi sebagai predator puncak. Setiap kawanan serigala beroperasi dalam ruang yang luas. Luas wilayah tidak ditentukan oleh ambisi ekspansi, melainkan oleh kepadatan mangsa dan kebutuhan energi kelompok. Di daerah dengan herbivora melimpah, area jelajah bisa lebih sempit. Di wilayah dengan sumber daya jarang, batas teritorial melebar drastis. Penandaan wilayah dilakukan melalui urin, feses, dan jejak bau dari kelenjar khusus. Sinyal kimia ini bukan sekedar klaim kepemilikan, tetapi mekanisme penghindaran konflik.
Dengan mengenali batas satu sama lain, kawanan mengurangi risiko pertemuan langsung yang berpotensi fatal. Pergerakan harian mengikuti pola yang tidak sepenuhnya acak. Jalur jelajah sering membentuk sirkuit yang memaksimalkan peluang bertemu mangsa tanpa menghabiskan energi berlebih. Serigala tidak berpatroli seluruh wilayah setiap hari. Mereka menyesuaikan rute berdasarkan musim, migrasi herbivora, dan kondisi cuaca. Ruang juga menentukan keberhasilan reproduksi. Lokasi sarang dipilih berdasarkan akses ke air, perlindungan topografi, dan jarak aman dari jalur manusia. Anak-anak dibesarkan di titik yang relatif tersembunyi, sementara individu dewasa memperluas radius jelajah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ketika wilayah terfragmentasi oleh jalan, pagar, atau pembangunan, kontinuitas ruang terganggu. Jalur migrasi mangsa terputus. Kawanan dipaksa beroperasi dalam area lebih kecil dari kebutuhan optimalnya. Dalam kondisi seperti ini, tekanan konflik meningkat, baik antar kawanan maupun dengan manusia. Bagi serigala, ruang bukan sekedar latar geografis. Ia adalah komponen utama dalam perhitungan energi. Luas wilayah menentukan keseimbangan antara asupan kalori dan pengeluaran tenaga. Jika keseimbangan ini terganggu, stabilitas sosial dan reproduksi ikut terpengaruh. Keberadaan serigala sebagai predator puncak bergantung pada satu variabel mendasar: ketersediaan ruang yang cukup untuk mempertahankan ekonomi energinya. Peran serigala tidak berhenti pada tindakan memangsa. Kehadirannya mengubah perilaku herbivora bahkan sebelum kontak terjadi. Rusa, elk, atau karibu menyesuaikan lokasi merumput dan durasi berhenti mereka ketika risiko predasi meningkat. Perubahan ini menggeser distribusi tekanan makan pada vegetasi. Ketika mangsa menghindari lembah terbuka atau tepi sungai karena risiko serangan, tunas muda dan semak memiliki kesempatan tumbuh kembali. Dalam beberapa ekosistem, perubahan ini memicu regenerasi vegetasi riparian yang sebelumnya tertekan oleh overgrazing. Efeknya meluas ke spesies lain yang bergantung pada tutupan tanaman tersebut. Seleksi juga terjadi pada tingkat individu mangsa. Serigala cenderung menargetkan hewan yang lemah, sakit, atau terisolasi. Individu dengan stamina rendah atau gangguan kesehatan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk tertangkap. Tekanan ini berkontribusi pada penyaringan genetik populasi herbivora dalam jangka panjang. Namun hubungan ini tidak bersifat satu arah. Kepadatan mangsa memengaruhi ukuran dan keberhasilan reproduksi kawanan serigala. Jika populasi herbivora menurun drastis, jarak jelajah meningkat dan risiko kelaparan bertambah. Sistem ini membentuk dinamika umpan balik yang terus berubah. Perubahan pada salah satu komponen, baik predator maupun mangsa, dapat memicu pergeseran struktur komunitas. Hilangnya predator puncak di beberapa wilayah historis diikuti oleh ledakan populasi herbivora dan perubahan komposisi vegetasi dalam skala besar. Ketika predator kembali diperkenalkan, pola perilaku mangsa kembali berubah. Serigala tidak mengendalikan ekosistem secara absolut. Ia bertindak sebagai salah satu variabel dalam jaringan interaksi kompleks. Tekanan predasi membentuk pola ruang, komposisi spesies, dan distribusi energi dalam sistem ekologis. Keberadaannya menciptakan dinamika yang bergerak, bukan keseimbangan statis. Ketika lanskap alami menyusut dan aktivitas manusia meluas, ruang jelajah serigala bersinggungan dengan wilayah produksi ternak. Dalam kondisi tertentu, hewan domestik menjadi target yang lebih mudah dibanding mangsa liar. Situasi ini memicu konflik ekonomi yang sering berujung pada tindakan pengendalian populasi. Sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20, kampanye pemberantasan di berbagai wilayah belahan bumi utara menurunkan populasi serigala secara drastis. Racun, perburuan sistematis, dan fragmentasi habitat menghapus keberadaannya dari area luas. Dalam banyak kasus, predator puncak ini hampir punah secara regional. Dampaknya tidak selalu langsung terlihat. Tanpa tekanan predasi, populasi herbivora meningkat di beberapa ekosistem. Kepadatan tinggi ini memengaruhi regenerasi hutan muda, komposisi semak, dan stabilitas tanah di area tertentu.
Perubahan struktur vegetasi kemudian berdampak pada spesies lain yang bergantung pada tutupan tersebut. Upaya konservasi modern mencoba memulihkan populasi melalui perlindungan hukum dan reintroduksi terkontrol. Namun keberhasilan biologis tidak selalu sejalan dengan penerimaan sosial. Persepsi publik terhadap serigala sering dibentuk oleh narasi budaya yang menggambarkannya sebagai ancaman. Manajemen konflik kini berfokus pada pendekatan mitigasi, penggunaan pagar listrik, anjing penjaga ternak, serta kompensasi ekonomi bagi peternak. Strategi ini bertujuan mengurangi insentif pembalasan langsung terhadap predator. Serigala berada di persimpangan antara sistem ekologis dan sistem sosial manusia. Keputusan tentang keberlanjutannya tidak hanya ditentukan oleh kapasitas biologisnya untuk berburu dan bereproduksi, tetapi oleh kebijakan dan toleransi masyarakat yang berbagi ruang dengannya. Selama puluhan ribu tahun, serigala bertahan melalui kombinasi stamina, organisasi sosial, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap variasi mangsa. Mereka mampu hidup di hutan boreal, padang rumput terbuka, tundra beku, hingga wilayah semi-gurun. Fleksibilitas ini menunjukkan rentang toleransi ekologis yang luas. Namun, fleksibilitas bukan berarti tanpa batas. Setiap kawanan membutuhkan kepadatan mangsa minimum, ruang jelajah memadai, dan struktur sosial yang tidak terpecah. Ketika tekanan eksternal melampaui ambang tertentu, fragmentasi ekstrim, perburuan intensif, atau gangguan reproduksi, stabilitas internal mulai terganggu. Serigala dapat mengubah pola makan ketika herbivora besar langka, beralih pada mangsa lebih kecil atau bangkai. Mereka dapat menyesuaikan waktu aktivitas untuk menghindari kontak manusia. Tetapi perubahan ini sering disertai biaya energi tambahan dan peningkatan risiko konflik. Reproduksi juga sensitif terhadap tekanan lingkungan. Dalam kondisi sumber daya terbatas, tingkat kelangsungan hidup anak menurun dan jarak antar kelahiran dapat memanjang. Struktur kawanan yang melemah memengaruhi transfer pengalaman berburu dan pertahanan wilayah. Keberhasilan jangka panjang serigala tidak ditentukan oleh satu musim perburuan, melainkan oleh konsistensi beberapa generasi dalam mempertahankan ruang dan kohesi kelompok. Adaptasi sosial memberi mereka ketahanan, tetapi hanya dalam rentang kondisi yang masih dapat ditoleransi secara ekologis. Serigala bukan simbol kekuatan tanpa batas. Ia adalah contoh bagaimana predator puncak bergantung pada keseimbangan antara kapasitas biologis dan lanskap yang cukup luas untuk menopangnya. Ketika keseimbangan itu terjaga, sistem bekerja stabil. Ketika batasnya dilampaui, bahkan organisme yang paling terorganisasi sekalipun menghadapi tekanan yang tidak dapat diabaikan.